Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hi, my name is Agustina. For this year, I'm your teacher for the grade 10. I am teaching from 10 MIPA 1 to 10 MIPA 6. Besides a teacher, the headmaster also gave me another responsibility as the vice of curriculum. So if you have these problems in curriculum or in teaching learning process, you may come to see me in my room. Okay, I think that's about my introduction. Let's discuss about our subject. For this year, there are 5 basic competencies that you have to pass. Before we come to basic competence, I'm going to discuss about the core competence or kompetensi inti. Kompetensi inti untuk tingkat SMA terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, disebut dengan kompetensi inti 1 atau dikenal dengan KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Untuk KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menjunjung sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan, sosial, dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, atau dikenal dengan KI 3, disebut juga dengan KI pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dalam dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Jadi untuk KI 3 itu adalah bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan suatu masalah. KI 4 atau disebut dengan keterampilan mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Itu mengenai kompetensi inti. Untuk kompetensi dasar, pada semester ini kita akan mempelajari 5 kompetensi dasar. Kompetensi dasar bahasa Inggris untuk kelas 10. Untuk semester ini yaitu semester 1, kita akan mempelajari 5 kompetensi dasar. Setiap kompetensi dasar saling berhubungan. Jadi kalau KI 3 dengan KI 4 tidak bisa dipisahkan. Nah, begitu juga mengenai kompetensi dasar. Jadi mereka saling berhubungan. KI 3, KI 3, KD 31, KI 4, KD 41. Jadi 31, 41, 32, 42 dan seterusnya. Untuk 31 dan 41. 31. Menerapkan fungsi sosial
struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Di sini diminta adalah perhatikan unsur kebahasaan pronoun. We are going to discuss about subject pronoun, object pronoun, and possessive pronoun, also possessive adjective. 4.1. Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Untuk KD 32 berpasangan dengan KD 42, KD 32 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap atau extended, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Kalau tadi KD 31 poinnya adalah jati diri, introduction, how to introduce yourself, how to introduce others, and also family members. For KD 32, we are going to discuss about ucapan selamat, okay, dan memuji bersayap. How to congratulating, how to memuji, memberikan selamat, how to compliment someone. 4.2. Menyusun teks interaksi personal lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Untuk KD 33 berpasangan dengan KD 34, KD 33 berbunyi, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan be going to and would like to. So, penekanan kita pada KD 33 adalah the use of be going to and would like to. 4.3. Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. KD 34 berpasangan dengan KD 44. KD 44 terbagi 2, 441 dan 442. KD 34 membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, pendek dan sederhana. So di sini the emphasis-nya adalah bangunan bersejarah terkenal. Jadi teksnya itu tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Jadi bangunan bersejarah terkenal yang mana? Teks yang pendek saja dan teks yang sederhana. Jadi nggak perlu panjang-panjang teksnya. Kemudian untuk KD 4-nya yaitu teks deskriptif. 441 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial,
struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif lisan dan tulis, pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. 442. Menyusun teks deskriptif lisan dan tulis, pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. KD 35. Nah, ini KD terakhir untuk semester ini. KD 35 membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya. So, the emphasize-nya adalah kegiatan sekolah. 4.5 teks pemberitahuan sama seperti 4.4 tadi terbagi 2, maka 4.5 juga terbagi 2. 4.5 yang pertama 4.51 yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk teks pemberitahuan atau announcement. 4.5.2 atau 4.52 menyusun teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement, lisan dan tulis, pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Jadi, itu basic competence atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada semester ini. Kemudian teknis dalam belajar. Karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, maka kita pembelajaran masih menggunakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang dikenal juga dengan nama sistem daring and luring. Jadi kita pakai yang blended, jadi daring dan luring. Untuk platform pembelajaran, saya akan menggunakan link YouTube, kemudian saya akan memakai Google Zoom, dan saya juga akan menggunakan Google Classroom and Google Form, dan juga nanti untuk penilaian saya akan menggunakan Google Form bersama dengan quizzes. Nah, teknis dalam belajar. Untuk pembelajaran kita bagi menjadi 4, ada pelajari materi tersebut, dalami materi tersebut, kemudian terapkan materi tersebut, dan evaluasi materi tersebut atau yang dikenal dengan istilah pedati. Nah, untuk pelajari materi tersebut, saya akan membagikan modul. Jadi nanti sistemnya adalah ketua kelas akan mengumpulkan, mendistribusikan modul tersebut. Kemudian pada modul sudah ada materi untuk dipelajari, kemudian juga ada tugas yang harus dikerjakan. Untuk part terapkan materi tersebut, saya akan masuk kepada link YouTube. Jadi Anda bisa download link YouTube tersebut. Jangan lupa like and subscribe. Kemudian untuk evaluasi, kita akan lihat situasi. Jika nanti memungkinkan, maka kita akan menggunakan sistem tatap muka. Jadi saya akan bagi menjadi 3 bagian. Jadi saya bagi 3 bagian. Saya akan beri waktunya, apakah nanti waktunya setiap part itu ada 30 menit atau bagaimana, kita lihat dulu situasi. Apakah kita bisa melaksanakan tatap muka atau kita tetap harus menggunakan sistem daring or online. Kalau pakai sistem daring, berarti nanti saya akan menggunakan Google Form atau quizzes. Itu mengenai platform penilaian maupun platform pembelajaran. Nah, teknis dalam penilaian. Jadi penilaian, karena kita terdiri dari 5 KD, maka penilaian itu akan ada 5 kali penilaian harian atau disebut juga dengan PH.
Jadi setiap habis satu KD, jadi KD 31 dengan KD 41, kemudian kita masuk kepada penilaian 1. Habis KD 32, 42, kita akan masuk kepada penilaian 2, dan begitu seterusnya sampai terakhir pada penilaian 5. Nah, dalam satu KD itu akan ada beberapa kali penilaian tergantung pada materi tersebut. Bagaimana kalau seandainya masih belum mengerti? Kalau masih belum mengerti, nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut pada link YouTube yang saya berikan. Kemudian untuk tadi saya sampaikan, jadi ada tugas. Tugas itu adalah untuk terapkan materi, kemudian ada evaluasi. Evaluasi itulah yang dinamakan dengan penilaian harian. Tugas itu harus dikerjakan. Jadi ada tugas yang nanti harus dikumpulkan. Nanti sistemnya adalah kita akan mengumpulkan tugas tersebut, masukkan dalam satu map, dan itu nanti akan kita kumpulkan ke sekolah. Waktunya nanti saya akan beritahukan. Itu mengenai tugas dan penilaian. Okay. I think that's all for the information about our teaching learning process. For more information, we'll discuss about in our group, in WhatsApp group, or in Zoom later on. Okay, that's all for today. Do not forget to like and subscribe. Okay, thank you. So see you. Have a nice day. Good morning.